told me you show up. And a girl. Buying for your baby girl. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paul, yang kini berprofesi sebagai seorang mekanik mobil. Saat itu Paul menghubungi putrinya yang bernama Beth, yang sudah lama tinggal di luar kota untuk menyelesaikan masa kuliahnya. Di sini Paul yang mengetahui kalau putrinya nampak kelelahan, ia pun bertanya mengenai apakah semuanya baik-baik saja. Lalu Beth menjawab kalau dirinya baik-baik saja, dan sekarang ia hanya sedang kelelahan dan butuh istirahat saja. Okay. Keesokan harinya Paul kembali menghubungi putrinya, namun kali ini yang menjawabnya adalah seorang pria tak dikenal. Di sini Paul yang merasa khawatir karena pria itu menutup panggilannya, ia langsung mencoba menghubungi ke nomor telepon putrinya, namun sayang tidak ada jawaban. Lalu karena itu Paul memutuskan untuk langsung menghubungi si pemilik apartemen yang menyewakan kamarnya kepada Beth. Namun di sini terlihat Paul yang nampak terkejut ketika ia mendengar kalau putrinya sudah tak pernah terlihat belakangan ini. Yang jelas saja hal tersebut membuat Paul menjadi semakin khawatir sehingga ia memutuskan untuk pergi ke kota di mana putrinya kuliah. Sesampainya di sana, Paul langsung bergegas ke apartemen Beth dan dengan terpaksa harus membuka paksa pintu tersebut. Di sana ia menemukan satu petunjuk berupa foto Beth dan juga temannya yang nampak sedang berada di depan sebuah bar. Lalu tanpa banyak kata lagi, Paul langsung mendatangi bar tersebut dengan membawa foto Beth yang ia temukan itu. Excuse me. Namun setelah Paul mencoba bertanya kepada pelayan bar, ia menjawab kalau dirinya tidak tahu karena tidak pernah memperhatikan siapa yang datang ke bar tersebut. Hingga saat Paul merenung kemana harus mencari putrinya lagi, tiba-tiba ia melihat perempuan yang ada di foto bersama Beth putrinya. Diberitahu kalau teman putri Paul ini bernama Angela, dan Paul langsung menghampirinya untuk menanyakan keberadaan putrinya. Dan meskipun sempat terjadi kerusuhan karena teman Angela merasa terganggu, namun setelah Paul mencoba meyakinkan, akhirnya Angela pun bersedia untuk berbincang dengannya. Just 5 minutes. I'm hungry. Di sini Angela bercerita kalau dirinya dan Beth sudah tidak lagi berteman, dan Beth sendiri sudah lama tidak datang menghadiri kuliahnya. Bahkan kabar terakhir yang ia ketahui kalau Beth sudah pindah ke New Orleans dan mengikuti pacarnya yang bernama Eddie, yang merupakan seorang pengedar barang haram. Hingga setelah mendengar hal itu, Paul pun meminta Angela untuk mempertemukannya dengan Eddie dan ia akan memberikan uang sebagai imbalannya. Can you drive me down there? Did you say $500? Singkatnya mereka pun sampai di New Orleans dan Angela langsung membawa Paul ke sebuah klub di mana ia dan Beth pertama kali berkenalan dengan Eddie. Namun sebelum masuk, Paul meminta Angela untuk menjaga jarak dengan dirinya agar mereka tidak menarik perhatian banyak orang. Okay. Lalu setelah di dalam, Angela malah memakai barang haram dan ia langsung menggoda Paul. Namun untungnya Paul tidak tergoda. Trying to have some fun. Hingga karena mereka yang tak kunjung bertemu dengan Eddie, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi keluar dari klub tersebut. Dan secara mengejutkan, di luar Angela melihat teman-teman Eddie, hingga Paul langsung menghampiri mereka untuk menanyakan di mana keberadaan Eddie. Namun, bukannya menjawab teman-teman Eddie, malah mengeroyok Paul, sehingga Paul terpaksa membalas mereka dengan penuh amarah. Pada akhirnya, Paul berhasil melumpuhkan mereka semua, dan sebelum pergi, ia sempat mengambil HP milik salah satu dari mereka. Find his number. Di tengah perjalanan, Paul menyuruh Angela menggunakan HP tadi,
dan mengirim pesan kepada Eddie untuk mengajaknya bertemu. Namun di saat yang sama terlihat Angela yang mulai panik dengan keselamatannya setelah melihat Paul terlibat perkelahian dengan teman-teman Eddie tadi. Can you take me home? I want to go home. Kemudian Paul membawa Angela ke suatu penginapan agar Angela dapat beristirahat dan menenangkan diri. Lalu saat di dalam kamar, Angela malah kembali menggoda Paul. Namun untungnya, Paul imannya masih kuat menolak godaan dari Angela. Tak lama setelah itu mereka mendapatkan balasan dari Eddie, hingga mereka langsung bergegas menemui Eddie yang ternyata sudah menunggunya di sebuah bar. Lalu saat di parkiran dan setelah Paul memastikan kalau Eddie ada di bar tersebut, ia memberikan uang yang telah dijanjikan kepada Angela dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Singkat waktu terlihat seorang pria yang bernama Riley yang melihat Paul hendak masuk ke dalam bar tersebut. Bahkan tidak hanya Riley saja, di dalam bar tersebut juga ada 2 orang lainnya yang sepertinya mereka sangat mengenal Paul. Sementara Paul sendiri, ia langsung menghampiri Eddie dan tanpa banyak kata, ia juga langsung menanyakan di mana keberadaan Beth putrinya. Namun Eddie yang mendengar itu menjawab tidak mengenal perempuan yang bernama Beth dan ia malah menghina Beth di depan mata kepala Paul sendiri. Paul yang mulai geram, ia pun mencoba untuk bersikap tenang dan kembali bertanya kepada Eddie mengenai di mana keberadaan putrinya. Lalu tiba-tiba terlihat Riley yang ikut nimbrung di sana dan ia meminta maaf kepada Paul atas sikap keponakannya yaitu Eddie. Bahkan Riley juga memohon kepada Paul agar membiarkan Eddie hidup lebih lama lagi dan ia meminta kepada Paul untuk mengingat baik-baik wajahnya. Di sini Riley lantas bercerita tentang kejadian 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Riley melihat Paul menimbik matoi 7 orang. Dan terungkap fakta kalau Paul ini dulunya adalah seorang pasukan pembunuh bayaran yang ditugaskan pemerintah untuk memburu para mafia kelas besar. Lalu Riley juga menyuruh Eddie untuk memberitahukan saja keberadaan putrinya, karena jika tidak sudah pasti Paul akan memberitil. Namun di sini Eddie menjawab kalau dulu ia memang sempat dekat dengan Beth. Namun sebelum mereka berkenalan, Beth sudah terlebih dahulu terjerumus ke dunia barang haram. Dan terakhir kali ia melihat Beth sedang berada di sebuah apotek yang dimiliki oleh seseorang bernama Tony dan diketahui apotek itu adalah sebuah tempat untuk melakukan pesta. Last I knew she was with the pharmacy. Where? I don't know where she is, man, I swear. Hingga setelah Paul mengetahui itu, ia pun langsung bergegas pergi dan tidak lain untuk ke apotek yang dimaksud oleh Eddie. Namun sesampainya di luar ternyata di sana masih ada Angela karena ia bersikeras ingin membantu Paul mencari keberadaan Beth. Dan tepat setelah mereka pergi dari sana, terlihat kedua orang yang tadi memperhatikan Paul. Mereka langsung membuntuti Paul. Let's go. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Omar yang merupakan salah satu ketua gangster paling ditakuti di wilayah tersebut. Di sini Omar menyuruh seorang tangan kanannya yang bernama Mark untuk menghabisi seseorang yang membuat kekacauan di wilayahnya. Dan ternyata 2 orang yang membuntuti Paul ini adalah anak buah Omar yang langsung menceritakan mengenai Paul yang kini berada di kotanya. Mendengar itu Omar memerintahkan mereka untuk membawa Paul dalam keadaan hidup, karena ternyata Omar ini telah menyimpan dendam pribadi kepada Paul selama 20 tahun. Lalu di sini Mark si tangan kanan mencoba menenangkan Omar dan memintanya untuk melupakan saja dendam lamanya itu. Namun Omar sendiri tidak peduli dengan saran itu dan ia malah menyuruh Mark untuk mengarahkan lebih banyak anak buah dalam memburu Paul. Get some people now. Tak lama setelah itu ketika Paul masih dalam perjalanan, ia ditembaki oleh kedua anak buah Omar, namun untungnya Paul berhasil menghindar. You're okay. Stay in the car. Hingga setelah berhasil membalikkan keadaan, Paul langsung menghampiri mereka dan bertanya mengenai siapa yang telah menyuruh mereka. Sementara mereka yang sembari sekirit menjawab kalau Omar lah yang telah menyuruh mereka untuk melakukan semua ini. Di sisi lain terlihat Omar yang dihampiri oleh Mark
untuk melapor kalau kedua anak buah yang disuruh menangkap Paul kini telah tiwis. Mark juga memberitahu kalau tujuan Paul datang ke sini untuk mencari putrinya yang telah hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Namun Omar yang mendengar itu, ia menegaskan kalau Mark harus bisa menangkap Paul karena ia menganggap kalau Paul harus bertanggung jawab atas kematian anak dan istrinya dulu. Kemudian Mark sendiri merasa bimbang dalam menghadapi Paul karena ia sendiri mengetahui latar belakang Paul yang sangat beritil. Ternyata, dulunya Paul adalah seorang gangster yang direkrut menjadi seorang pasukan tentara oleh pemerintah, dan ia ditugaskan untuk memburu dan menghabisi para mafia. Dan karena latar belakangnya yang beritil dan luar biasa itu, Paul sendiri dijuluki sebagai The Prince atau Sang Pangeran. I don't care what it takes. Let's go get him. I feel like I would be remiss. Di balik itu, Angela yang kini semakin penasaran tentang identitas Paul, ia lantas bertanya mengenai kenapa Omar sampai memburunya. Lalu di sini Paul menceritakan tentang identitasnya 20 tahun yang lalu, tepatnya ketika ia mendapat tugas untuk menghabisi Omar. Saat itu ia berencana menghabisi Omar dengan memasang peledak di mobilnya. Namun pada hari itu, mobil yang biasa dipakai Omar malah dikendarai istrinya untuk mengantarkan anaknya bersekolah. Paul juga sempat mencoba menyelamatkan mereka, namun semua sudah terlambat hingga ledakan itu menewaskan anak dan istri Omar di hadapan Omar sendiri. Dan semenjak kejadian tersebut, Paul sering dihantui rasa bersalah, sehingga ia memutuskan pensiun dan bersembunyi serta memulai hidup yang baru. You understand? Singkat waktu dan setelah Paul mencuri sebuah mobil, ia pun lanjut pergi ke tempat sahabat lamanya yang bernama Sam. Lalu sesampainya di sebuah hotel yang dimiliki Sam, ia baru mendapatkan petunjuk mengenai alamat dari Tony alias sang pemilik apotek. Hingga Paul yang mengetahui itu, ia pun akan langsung ke sana, dan sebelum pergi, ia menitipkan keselamatan Angela kepada Sam. I gotta get my daughter. She's gone. I've come here to get her. Be careful out there. Tak lama kemudian, Paul pergi ke tempat jual beli senjata milik teman lamanya yang bernama Max, dan berencana akan mengambil senjata yang dulu ia titipkan kepada Max. Namun ternyata Max sendiri sudah lama almarhum, sementara tempat itu sekarang diteruskan oleh anaknya yang bernama Frank. Hingga setelah berbincang cukup lama, akhirnya Frank mau memberikan senjata lamanya, yang pernah Paul titipkan dulu kepada Max ayah Frank. Looks like the flag got hold of this. I don't have time. Setelah mendapatkan semua senjata yang dibutuhkan, Paul langsung pergi ke tempat Tony dan berpura-pura akan menyampaikan informasi penting untuk Tony. Namun setelah di sana dan sebelum Paul diizinkan masuk ke dalam, penjaga itu langsung menyita senjata yang dibawa oleh Paul. Hingga tak berselang lama, akhirnya Paul pun bertemu dengan Tony, dan tanpa banyak basa-basi Paul langsung bertanya tentang keberadaan Beth alias putrinya. I won't be staying long. Her name is Beth, and she's leaving with me tonight. Tony yang mendengar itu, ia pun langsung menunjukkan keberadaan Beth. Dan terlihat Beth yang saat ini sedang tak sadarkan diri akibat barang haram. Dan ternyata selama Beth di sana, ia juga sering dijadikan dan itu secara bergilir oleh siapa saja yang ingin diasah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Beth juga dijadikan sebuah umpan agar mereka bisa menangkap Paul untuk dibawa ke hadapan Omar secara langsung. Namun beruntung, dan karena Paul yang sudah sangat terlatih, ia pun berhasil membalikan keadaan dan menghabisi mereka satu persatu. She likes me. Tak lama kemudian terlihat Mark yang datang ke markas Tony, namun sungguh sial karena ia sedikit terlambat datang ke sana. Sementara Paul sendiri, ia kembali ke tempat Sam, dan tidak lain untuk membersihkan luka akibat baku tembak di tempat Tony tadi. Don't wanna waste the good stuff on a bad shot. Working on it. Okay. Kembali kepada Mark yang melapor kepada Omar kalau saat ini Paul berhasil lolos kembali dan saat ini diketahui ia berada di hotel milik Sam. Lalu Omar yang mendengar itu langsung menyuruh Mark untuk segera ke hotel tersebut dan memastikan kalau kali ini Mark berhasil menangkap Paul. Makes sense they would go to Sam's sanctuary. Di sisi lain terlihat Beth yang kini telah sadarkan diri
Dan di sini Paul berjanji kalau ia akan segera membawanya pulang ke rumah. Lalu tak berselang lama Mark dan para anak buahnya sudah sampai di hotel milik Sam. Dan di sini mereka berencana untuk langsung menyerang Paul dan juga Sam. Sementara Paul juga berencana untuk meninggalkan hotel tersebut hingga saat Angela hendak masuk ke dalam mobil Mark dan para anak buahnya melakukan penyerangan, hingga baku tembak antara mereka pun terjadi di sana. Di sini Mark berhasil menangkap dan membawa Beth pergi, dan Paul yang melihat itu ia langsung masuk ke dalam mobil yang ada Angela di dalamnya untuk mengejar Mark. Sementara Sam sendiri, ia akan tetap berada di sana, dan tidak lain untuk menangani kekacauan yang telah terjadi di hotelnya. Di tengah perjalanan Paul kembali mendatangi tempat senjata Frank, karena ia akan mengambil senjata yang lengkap untuk menghabisi mereka. Lalu setelah itu Paul mendatangi markas Omar, dan tanpa rasa takut sedikit pun ia melakukan serangan seorang diri. Pada akhirnya, Paul pun berhasil menghabisi satu persatu anak buah Omar, dan di sana ia melihat Omar yang sedang menyandra putrinya. Lalu di sini Paul memohon kepada Omar untuk melepaskan putrinya, hingga ketika Paul mencoba mendekati Omar, tiba-tiba Mark muncul dan langsung menyerangnya. Beruntung Paul berhasil menghabisi Mark si tangan kanan, dan saat Omar diam-diam akan menembak Paul, terlihat Beth yang langsung menyikut perutnya. Sementara Paul yang menyadari hal itu lantas memanfaatkan situasi tersebut untuk langsung menghabisi Omar saat itu juga. Let's go. Hingga pada akhirnya Paul pun berhasil menghabisi Omar, dan Paul langsung membawa Beth putrinya untuk segera keluar, lalu pergi dari tempat tersebut. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.